Jakarta, pagi ini kembali diawali dengan bunyi klakson mobil dan bau asap tebal yang pekat di udara. Dari lantai 30 Sudirman Tower, saya menatap ke bawah ke jalanan yang padat dengan orang. Sinar matahari memantul di permukaan kaca gedung pencakar langit, memancarkan cahaya yang mempesona, namun dingin dan kejam. Saya masih duduk di sini, di ruangan yang lebih luas dari sebuah apartemen, dikelilingi oleh pencapaian yang sering disebut orang sebagai mimpi kesuksesan. Nama saya Adrian Santoso, tahun ini berusia 52 tahun. Saya adalah CEO sebuah grup real estate besar di Jakarta, orang yang pernah dihormati sebagai ikon generasi emas Indonesia. Tetapi jika seseorang bertanya kepada saya hari ini, saya hanya ingin menjawab dengan lembut. Semua hal itu hanya membuat saya merasa lebih kosong dari sebelumnya. Ada pagi-pagi saya bertanya pada diri sendiri apakah saya hidup atau hanya bertahan dalam dinding-dinding kaca mahal ini. Saya pernah berpikir bahwa ketika saya memiliki cukup uang, saya akan memiliki kebahagiaan. Tetapi ternyata uang hanya bisa membeli ketenangan, bukan kedamaian. Istri saya meninggal karena kanker 5 tahun lalu. Pada hari ia pergi, saya berdiri di tengah koridor rumah sakit, mendengarkan suara mesin jantung berhenti berbunyi, tetapi tidak merasakan air mata saya sendiri. Sementara putra saya, Kevin, telah pergi ke Sydney untuk kuliah dan tidak pernah kembali. Dia masih mengirim uang, masih membalas email dengan kalimat-kalimat singkat, dingin seperti percakapan bisnis. Saya tidak menyalahkan. Mungkin saya sendiri dengan kesibukan dan jarak yang telah mengajari anak saya cara berdiam diri. Rumah yang saya tinggali, villa besar di Menteng, selalu bersih, rapi, tetapi tidak berbeda dengan sebuah makam. Setiap malam, saya berjalan melewati koridor panjang, mendengarkan langkah kaki saya menggema, hati saya terasa hampa. Kursi berlapis kain bunga tempat istri saya biasa duduk membaca Al-Quran masih ada di sana, tertutup debu. Saya belum cukup berani untuk menyimpannya. Pagi ini, jadwal kerja saya padat. Rapat pemegang saham, meninjau kontrak, bertemu mitra asing. Tetapi saya tidak lagi merasakan minat pada percakapan seputar keuntungan dan strategi. Saya mendengarkan, saya mengangguk, saya menandatangani. Seperti mesin yang diprogram. Di tengah tatapan hormat, di tengah panggilan Pak Adrian yang penuh penghargaan, saya tahu jelas. Tidak ada yang benar-benar melihat diri saya yang sebenarnya. Mereka hanya melihat kartu nama, tidak melihat hati. Saya tersenyum sopan, tetapi di hati saya hanya ada satu pertanyaan. Apa yang telah saya hilangkan dalam perjalanan mencari segalanya? Ketika meninggalkan kantor, saya menatap ke jalan. Tempat sinar matahari akhir pagi membanjiri lautan motor yang padat. Dan di suatu tempat di bawah sana, di antara kerumunan orang yang berdesakan itu, ada seorang anak laki-laki sedang berjalan dengan sekantong tisu bekas yang robek di tangannya. Saya belum tahu namanya. Belum tahu bahwa hanya dalam beberapa hari, dia sendiri yang akan menyelamatkan saya dari jurang keputusasaan. Tetapi bayangan itu membuat saya tiba-tiba berhenti sangat lama. Anak itu berjalan santai, tangannya mengulurkan bungkusan tisu ke arah orang yang lewat. Suaranya pelan. "Tisu, 1000 aja, Bu." Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang melihat. Namun ketika angin bertiup, saya melihatnya tetap tersenyum. Senyum yang cerah, luar biasa di tengah asap dan debu Jakarta. Saya tiba-tiba menyadari, terkadang saat kita putus asa di lantai atas, di bawah, ada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi tahu cara mensyukuri setiap napas. Saat siang hari, ketika saya kembali ke rumah, pelayan menyambut saya dengan senyum sopan. "Selamat siang, Pak." Saya mengangguk. Makan siang sudah tersaji. Nasi, rendang daging sapi, salad, dan segelas jus jeruk dingin. Saya makan beberapa suap, lalu meletakkannya. Rasa yang mahal, tetapi tidak terasa apa-apa lagi. Seluruh meja makan yang luasnya beberapa meter, hanya ada satu orang. Ruangan itu dipenuhi suara AC,
monoton seperti desahan napas panjang. Saya menatap foto yang tergantung di dinding. Istri saya, Dewi, tersenyum menggendong Kevin saat masih kecil. Cahaya dalam foto itu hangat, sedangkan cahaya di ruangan saya hanya dingin. Saya ingat malam terakhir di samping ranjang sakitnya. Dewi memegang tangan saya, berkata pelan, "Saat aku pergi nanti, kamu jangan lupa berdoa. Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan kita." Saya mengangguk. Tetapi sejak saat itu hingga sekarang, saya belum pernah berlutut. Ada malam-malam, saya mengemudi sendirian di sepanjang Jalan Sudirman, hanya untuk mendengarkan suara angin yang masuk melalui jendela mobil. Pemandangan kota di malam hari berkilauan, lampu gedung-gedung tinggi memantul di permukaan jalan yang basah oleh hujan. Indah hingga mencekik, tetapi saya hanya merasa hampa. Saya telah membangun puluhan gedung, ratusan apartemen, tetapi tidak bisa membangun kembali rumah kecil yang damai di hati saya. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, apakah kebahagiaan sejati hanya datang ketika seseorang masih tahu cara berbagi dan dicintai, dan kemudian takdir telah mengatur? Hanya dalam beberapa hari di jalan yang sama yang saya tatap hari ini, saya akan bertemu seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang tidak memiliki apa-apa selain kebaikan dan iman, tetapi justru menyelamatkan saya dari kegelapan yang telah saya kurung diri di dalamnya selama bertahun-tahun. Saya belum tahu ia bernama Raffi. Saya belum tahu bahwa dalam mata yang berkilauan itu ada nyala api kecil yang akan mencairkan hati saya yang membeku. Tetapi mungkin terkadang Allah mengirimkan sinyal-sinyal diam seperti itu sebelum menganugerahkan keajaiban kepada kita. Hari ini, saya masih Adrian Santoso, seorang miliarder yang memiliki segalanya, kecuali alasan untuk tersenyum. Tetapi dalam momen menatap kerumunan orang yang ramai itu, hati saya tiba-tiba bergetar pelan. Saya tidak mengerti mengapa. Mungkin jauh di lubuk hati, saya sedang menunggu sesuatu atau seseorang yang akan mengingatkan saya siapa saya dulunya. Jika Anda pernah merasa hidup Anda lengkap tetapi kosong, jika Anda pernah duduk di tengah ruangan mewah tetapi hati tetap kesepian, maka mungkin Anda akan mengerti perasaan saya saat ini. Dan jika Anda percaya bahwa terkadang hanya dibutuhkan satu orang biasa yang muncul pada waktu yang tepat untuk mengubah seluruh hidup kita, silakan tinggalkan komentar B agar saya tahu bahwa di luar sana masih ada hati yang menunggu untuk dibangkitkan seperti saya saat itu. Sore itu, Jakarta seolah tertutup lapisan abu-abu kabur. Awan tebal, angin bertiup melalui gedung-gedung tinggi Sudirman membawa hawa dingin yang aneh. Saya baru saja menyelesaikan rapat panjang, pikiran saya kacau oleh angka, grafik, dan suara monoton rekan kerja. Saya melangkah keluar ke lobi, ponsel di tangan masih menyala, sederet pesan yang belum dibaca, email yang belum dibalas. Tetapi, saya tidak lagi memiliki energi untuk peduli. Saya hanya ingin keluar dari sana, menghirup sedikit udara luar, meskipun hanya berupa bau asap khas Jakarta. Di depan pintu gedung, sopir saya sudah menunggu. Saya perlahan mengeluarkan dompet, bermaksud memberikan tip kepada satpam. Dan tepat pada saat itu, saya merasakan tarikan kuat dari belakang. Sebuah tangan asing melesat, dan dompet saya menghilang. Semua terjadi begitu cepat hingga saya berdiri membeku. Pencopet itu mengenakan jaket abu-abu, topi baseball, berlari menyeberang jalan seperti angin puyuh. Saya hanya sempat berteriak, "Hei, dompet saya!" Tetapi tidak ada yang bereaksi. Orang-orang yang lewat hanya melihat sekilas, lalu melanjutkan perjalanan mereka seolah tidak ada yang terjadi. Perasaan pahit merayap di dada. Saya, Adrian Santoso, orang yang dihormati banyak orang, kini hanyalah seorang pria parubaya yang dirampok di jalan. Tidak ada yang peduli. Saya hendak berbalik ke dalam gedung untuk meminta bantuan satpam. Ketika tiba-tiba dari sudut jalan di seberang, sebuah bayangan kecil melesat keluar. Seorang anak laki-laki, sekitar 10 tahun, kurus, bertelanjang kaki, bajunya kotor.
Saya bahkan belum sempat mengenalinya ketika dia berlari lurus ke tengah arus kendaraan, mengejar pencopet itu dengan kecepatan yang membuat jantung saya menciut. Klakson berbunyi nyaring, rem mobil berdecit. Saya berteriak keras, "Nak, hati-hati!" Tetapi dia tidak berhenti. Dia berlari seolah melindungi hal yang paling berharga di dunia. Pemandangan itu membuat waktu seolah melambat. Orang yang lewat terkejut. Pencopet itu menoleh, menyeringai, lalu mencoba mempercepat laju. Tetapi anak laki-laki itu tiba-tiba melompat, meraih bahunya. Dua tubuh kecil dan besar itu jatuh, berguling di trotoar. Saya berlari menghampiri, jantung berdebar kencang. Ketika saya tiba di lokasi, perampok itu bangkit, melarikan diri ke gang sempit. Di tanah, anak laki-laki itu duduk, kedua lututnya berdarah, tetapi di tangannya, saya melihat dompet saya. Saya berlutut di sampingnya, masih tidak percaya. "Nak, kamu oke?" Dia mendongak. Rambutnya basah oleh keringat, wajahnya kotor, tetapi senyumnya bersinar seperti matahari setelah hujan. "Enggak apa-apa, Pak. Yang penting dompetnya balik." Hanya satu kalimat pendek, tetapi membuat saya tercekat. Saya menatap anak laki-laki itu, seorang anak yang tidak memiliki apa-apa, nekat mempertaruhkan nyawanya demi orang asing seperti saya. Saya menanyakan namanya. Dia menjawab, "Raffi, Pak." Saya segera menggendongnya ke mobil, meminta sopir untuk langsung membawanya ke rumah sakit Siloam terdekat. Di dalam mobil, saya mengamatinya. Luka di lututnya masih berdarah, tetapi dia tidak mengeluh sakit. Sebaliknya, dia menoleh dan bertanya kepada saya. Dengan suara pelan, "Pak, Bapak enggak apa? Dompetnya enggak hilang, kan?" Saya tertawa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tawa yang tulus. "Tadi hilang, tapi sekarang sudah balik. Terima kasih, Nak." Dia menundukkan kepala, tangan kecilnya mencengkeram celana panjang saya seolah takut mengotori kursi. Saya bertanya, "Kenapa kamu bantu orang yang enggak kamu kenal?" Dia menjawab, suaranya lembut tetapi tegas. "Soalnya Bapak kelihatan panik. Kalau saya diem aja, nanti Bapak sedih. Kalimat itu membuat hati saya sakit. Saya pernah diajari bahwa kebaikan adalah kekuatan, tetapi saya telah lupa rasanya diperlakukan baik oleh seseorang. Ketika mobil berhenti di rumah sakit, saya memapahnya ke ruang gawat darurat. Perawat menatap saya, pria mewah, jas rapi, dan anak laki-laki yang kotor di samping saya dengan tatapan bingung. "Anaknya Bapak?" tanyanya. Saya terdiam selama beberapa detik, lalu hanya mengangguk. "Iya, tolong rawat dia baik-baik." Saya duduk menunggu di koridor, mendengarkan suara hujan yang jatuh pelan di luar kaca jendela. Setiap tetes air berpadu dengan detak jantung saya, berat, sulit diungkapkan. Saya telah hidup sepanjang hidup percaya bahwa orang baik itu langka. Tetapi hari ini, seorang anak jalanan telah membuktikan sebaliknya. Ketika Raffi keluar dari kamar, lututnya diperban dengan hati-hati, saya melihatnya tersenyum lagi. "Udah enggak sakit, Pak. Cuman perih dikit." Saya bertanya, "Kamu tinggal di mana?" Dia menunjuk ke arah Blok M, suaranya riang seperti menceritakan kisah sehari-hari. "Di pos ronda, Pak. Kalau hujan, saya pindah ke bawah jembatan. Tapi enggak apa-apa. Saya enggak takut." Saya menatapnya lama. Di hati saya, sesuatu baru saja bangkit. Seseorang seperti saya, punya rumah, punya pelayan, punya sopir, punya tim medis pribadi, namun belum pernah merasa setenang anak ini. Ketika meninggalkan rumah sakit, saya mengajaknya makan. Dia duduk di mobil, melihat keluar jendela, matanya berbinar ketika melihat gedung-gedung tinggi yang berkilauan oleh lampu. "Pak, dari atas sana kelihatan semua ya? Orang, mobil, semuanya kecil banget." Saya tertawa. "Iya, Nak, tapi kadang..."
Dari atas tinggi kita malah lupa lihat ke bawah. Dia mengangguk, tidak mengerti sepenuhnya, tetapi tetap tersenyum. Saya menyandarkan kepala di kursi, menarik napas dalam-dalam. Di hati, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa lega. Bukan karena mendapatkan kembali dompet, tetapi karena saya baru saja melihat kembali bayangan iman dalam diri seorang anak miskin, kurus, tetapi memiliki hati yang bersinar lebih terang daripada lampu kota ini. Sore itu, saya kembali ke rumah, melihat sekeliling villa yang sunyi. Dompet saya masih tergeletak di meja, tetapi pikiran saya terus tertuju pada anak kecil itu. Dia mempertaruhkan nyawanya demi orang asing tidak meminta apa-apa. Hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting dompetnya balik, Pak." Mungkin, di dunia di mana orang-orang perlahan lupa cara peduli, Allah telah mengutus kepada saya seorang anak untuk mengingatkan bahwa kemanusiaan masih ada. Hanya saja saya telah lupa cara melihatnya. Saya berdiri di samping jendela, menatap kota. Lampu Jakarta memantul di kaca, berkilauan seperti bintang. Di antara bintang-bintang itu, saya membayangkan satu titik terang kecil, senyum Raffi. Dan saya tahu takdir telah mulai bergerak. Jika Anda pernah menyaksikan orang asing rela melakukan kebaikan untuk Anda tanpa meminta imbalan apapun, jika Anda percaya bahwa di dunia ini masih ada hati yang berani meskipun miskin, silakan tinggalkan komentar 1 jika Anda percaya pada kekuatan kebaikan. Atau 2 jika Anda masih mencari keajaiban seperti yang saya temukan hari itu. Saya masih ingat betul sore itu ketika anak itu berbaring diam di ranjang rumah sakit, kedua lututnya diperban putih. Suara hujan di luar kaca jendela rumah sakit Siloam seperti detak jantung kota, teratur, dingin, tetapi di ruangan kecil itu ada sesuatu yang membuat suasana menjadi berbeda. Sebuah perasaan yang telah lama hilang dari saya, kehangatan kemanusiaan. Anak itu bernama Raffi, 10 tahun, kurus kulit gelap, rambut berantakan. Dia tidak memiliki apa-apa selain senyum, tetapi senyum itu memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa yang paling lelah sekalipun. Dokter baru saja menasihati saya beberapa hal tentang lukanya. Untungnya hanya lecet, tidak ada patah tulang, lalu pergi. Saya duduk di kursi di samping ranjang, diam. Entah mengapa, saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari anak itu. "Pak," suara Raffi terdengar pelan. Saya terkejut. "Ya, Nak." Dia menatap saya, matanya bersinar aneh. "Bapak kelihatan capek banget. Minum ini biar nggak pusing." Di tangannya adalah botol air mineral yang kusut yang saya lihat dia bawa sejak pagi. Botol air yang ia sisihkan uang receh untuk dibeli dan diminum di jalan. Saya tertegun. Seorang anak yang baru saja terluka, terbaring di rumah sakit, masih memikirkan saya. Orang dewasa, orang yang punya uang, punya kedudukan, tetapi terlalu lelah untuk ingat cara peduli pada siapapun. Saya menerima botol air itu dengan tangan gemetar. Ketika air menyentuh bibir, yang saya rasakan bukan rasa dingin, tetapi aliran kehangatan yang mengalir lurus ke hati. Dan air mata saya jatuh. Raffi menatap saya bingung. "Pak, kenapa nangis? Saya salah ngomong ya?" Saya menggeleng, mencoba tersenyum. "Tidak, Nak. Kamu cuma mengingatkan Bapak tentang sesuatu yang hampir Bapak lupakan." Dia memiringkan kepala, tidak mengerti, lalu kembali tersenyum ramah, senyum yang seolah tidak ada hal di dunia ini yang cukup buruk untuk menghilangkan imannya pada manusia. Saya duduk di sana lama sekali, menatapnya tidur. Di wajah kecil itu, saya melihat bayangan putra saya, Kevin, yang tidak saya temui selama 4 tahun terakhir. Tetapi lebih dari itu, saya melihat gambaran iman yang hilang. Keyakinan bahwa dalam diri setiap manusia, baik miskin maupun kaya, masih ada nyala api kebaikan yang tidak pernah padam. Jika Anda pernah melihat kisah takdir lain di saluran saya, Anda akan mengerti bahwa terkadang Allah tidak mengutus malaikat bersayap, tetapi mengutus manusia yang sangat biasa untuk menguji apakah kita masih tahu cara berterima kasih. Ketika Raffi bangun, saya berkata kepadanya,
"Nak, kalau kamu mau, tinggal dulu di rumah Bapak beberapa hari, sampai lututmu benar-benar sembuh." Matanya membesar, tampak terkejut, lalu dia ragu-ragu. "Tapi, saya nggak punya baju ganti, Pak." Saya tertawa, mengusap kepalanya. "Itu urusan kecil, di rumah Bapak banyak yang bisa bantu. Yang penting, kamu mau." Dia mengangguk, pelan seperti anak kecil yang baru saja diundang ke dunia yang tidak pernah berani ia impikan. Mobil saya meninggalkan rumah sakit saat senja. Sinar matahari terakhir memantul di kaca jendela, dan pada saat itu, saya melihat wajah kecil Raffi bersinar di kaca spion. Lelah, tetapi damai. Saya menyadari bahwa terkadang cahaya tidak datang dari matahari, tetapi datang dari hati yang murni. Ketika kami sampai di rumah, Raffi hampir terdiam. Villa di Menteng, yang dulu saya sebut rumah kosong, tiba-tiba menjadi tempat yang menyimpan banyak hal baru baginya. Dia masuk, mata terbuka lebar, menyentuh dinding, tirai, piano yang berdebu. "Wah, ini kayak rumah di film, Pak." Saya tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang mungkin telah tertidur di tenggorokan saya selama bertahun-tahun. Tawa itu bergema di tengah ruangan yang sunyi, menyebar, lalu kembali bersama dengan perasaan yang saya pikir sudah mati. Kebahagiaan hidup. Saya memanggil pelayan untuk menyiapkan makanan. Raffi makan dengan lahap, tetapi tetap sopan mendongak untuk berterima kasih setelah setiap suap. Ketika melihatnya, hati saya melunak. Ada orang yang menghabiskan seumur hidup mencari kebahagiaan dalam materi, dalam kekuasaan, tetapi melewatkan kebahagiaan sederhana seperti melihat seorang anak makan dengan gembira di depan mata. Dia selesai makan, menyeka mulutnya dengan tisu lalu mendongak dan bertanya, "Pak, ini rumah Bapak besar banget, tapi sepi ya?" Saya terhenti. "Sepi?" Saya ulangi dalam hati. Kata itu menusuk seperti pisau. Saya tidak menjawab, hanya melihat keluar jendela, tempat lampu Jakarta mulai menyala. "Kadang rumah besar memang sepi, Nak, karena bukan dinding yang bikin hangat, tapi orang yang di dalamnya." Dia terdiam sebentar, lalu mengangguk, tampak berpikir. Saya tersenyum. Anak ini mengerti lebih dari usianya. Larut malam, Raffi berkeliaran di sekitar rumah seperti kucing kecil. Dia berhenti di depan rak buku, melihat bingkai foto lama keluarga saya. "Ini ibu Bapak?" Tanyanya menunjuk pada foto Dewi yang tersenyum. Saya mengangguk. "Iya, dia sudah lama pergi." Raffi menunduk, suaranya pelan sekali. "Kalau ibu saya juga udah nggak ada, Pak. Tapi saya percaya Allah pasti jaga mereka di tempat yang lebih baik." Kalimat sederhana itu membuat tenggorokan saya tercekat. Seorang anak jalanan, kehilangan ibunya sejak kecil, namun dapat berbicara tentang kehilangan dengan ketenangan seperti itu. Saya memiliki segalanya, tetapi bahkan tidak memiliki iman seperti itu. Jika Anda belum pernah percaya bahwa keajaiban dapat datang dari tempat yang paling tidak Anda duga, cobalah mencari kisah-kisah lain di saluran ini. Siapa tahu, justru dalam momen singkat, Anda akan melihat cahaya dari orang-orang yang paling kecil. Raffi tidur lebih awal. Dia meringkuk di sofa besar di ruang tamu, selimut ditarik sampai ke dagu. Cahaya lampu yang redup menyelimuti wajah kecil itu membuatnya terlihat sangat damai. Saya berdiri diam, menatapnya lama sekali. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak merasa ruangan ini dingin lagi. Saya duduk di kursi di seberangnya, mengulurkan tangan sedikit merapikan selimutnya, lalu melihat ke langit-langit, tempat lampu memancar seperti bintang. Dalam momen itu, saya berbisik pelan, tidak yakin kepada siapa, mungkin kepada diri sendiri, mungkin kepada mendiang istri saya, mungkin inilah doamu yang belum terjawab, Dewi. Doa yang akhirnya datang melalui anak kecil bernama Raffi. Saya memejamkan mata, hati saya dipenuhi perasaan hangat yang aneh. Bukan kasih sayang sesaat, tetapi seberkas cahaya tipis, seperti baru saja melihat harapan saya sendiri terpantul dalam senyum orang lain. Malam itu, suara hujan jatuh pelan di luar teras,
berpadu dengan napas teratur anak itu yang sedang tidur. Saya melihat ke jendela, lampu Jakarta berkilauan seperti obor-obor kecil dan berpikir ternyata kebaikan hati sekecil apapun cukup untuk menyalakan jiwa yang telah padam. Saya pernah berpikir untuk mengubah seseorang diperlukan waktu, peristiwa besar, atau keajaiban yang nyata. Tetapi saya salah. Ternyata, terkadang hanya dibutuhkan satu kehadiran kecil, udah cukup untuk membuat hati yang dingin mulai bernapas lagi. Sejak Raffi melangkahkan kaki ke rumah ini, suasana seolah berubah. Suara langkah kakinya, tawa pelannya ketika menemukan sesuatu yang baru, bahkan cara dia berhati-hati menutup pintu setiap kali melewati kamar saya, semuanya membuat rumah yang sunyi menjadi hidup. Dia bangun sangat pagi ketika sinar matahari pertama belum menembus tirai. Saya sering mendengar suara kakinya di koridor, lalu melihat sosok kecil itu berdiri di balkon menatap langit. Matanya bersinar seolah sedang berbicara dengan matahari terbit. Suatu kali saya bertanya, "Nak, pagi-pagi gini kamu ngapain?" Dia tersenyum. "Saya lagi bilang makasih sama Allah, Pak, karena saya masih bisa bangun." Saya terdiam. Hanya kalimat sederhana tetapi membuat saya merasa malu. Sepanjang hidup, saya pernah memiliki segalanya, tetapi tidak pernah ingat untuk mengucapkan terima kasih karena masih bisa bangun setiap pagi. Saat malam hari, ketika kami duduk makan bersama, Raffi sering bercerita tentang kehidupannya di jalan. Dia bercerita dengan suara riang, seolah menceritakan dongeng, tetapi setiap kata membuat hati saya menciut. Dulu, kalau malam hujan saya suka ngumpet di bawah jembatan. Anginnya kenceng banget, tapi saya pura-pura nggak takut. Saya liatin bintang-bintang dari celah tiang besi. Kadang cuma kelihatan satu, tapi saya pikir, itu bintang saya. Saya mendengarkan, tangan saya tanpa sadar mencengkeram erat gelas di meja. Seorang anak berusia 10 tahun, hidup di tengah angin dan hujan, masih menemukan kegembiraan dalam satu bintang kecil. Sementara saya, orang yang memiliki rumah yang penuh dengan lampu, pernah duduk di tengah kegelapan dan tidak melihat apa-apa. Saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di sampingnya. Kami sarapan bersama, duduk menonton TV bersama. Dia suka menanyakan segala macam hal. "Pak, kenapa gedung itu tinggi banget? Kalau Bapak kecil, Bapak juga suka main hujan nggak?" Setiap pertanyaan begitu polos hingga membuat saya tertawa. Suatu siang, Raffi sedang menggambar di ruang tamu, saya duduk di sofa di seberangnya. Dia mendongak, menatap saya serius. "Pak, Bapak pernah berdoa nggak?" Saya terhenti. "Dulu pernah." "Sekarang?" Saya diam. Dia tersenyum, tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata pelan, "Kalau saya lagi takut, saya suka ngomong gini. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Kadang saya nangis juga, tapi habis itu rasanya tenang, Pak." Dia memejamkan mata, kedua tangan kecilnya ditangkupkan seolah sedang berbisik kepada Tuhan yang ia yakini sepenuhnya. Saat itu, di dalam rumah mewah yang penuh cahaya, saya menyadari bahwa sayalah orang yang paling miskin di sana. Miskin iman. Miskin rasa syukur. Malam itu saya tidak bisa tidur. Suara jam berdetak berpadu dengan suara hujan yang turun perlahan di luar teras. Saya bangkit, keluar ke ruang tamu. Raffi sedang tidur nyenyak di sofa, wajahnya damai luar biasa. Saya duduk di sampingnya, menatapnya perlahan, anak yang tidak memiliki apa-apa selain hati yang murni. Dia datang kepada saya bukan karena uang, bukan karena ketenaran, hanya karena melihat saya membutuhkan bantuan. Seorang pria yang memiliki segalanya seperti saya, diselamatkan oleh seorang anak miskin. Saya mendongak ke langit-langit, menghela napas pelan. "Ya Allah, sudah lama aku tidak memanggilmu." Kalimat itu keluar, serak, tetapi lega. Saya tidak pernah berpikir akan mengatakan hal itu lagi. Tetapi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya ingin berterima kasih. Bukan karena kontrak yang berhasil atau aset yang bertambah, tetapi karena saya masih memiliki kesempatan untuk tersentuh.
Keesokan harinya, Raffi memanggil saya ke taman. "Pak, lihat deh, bunganya mekar." Di depan mata saya, itu adalah pot bunga mawar tua yang saya kira sudah mati. Dia diam-diam menyiramnya selama beberapa hari. Saya pikir mati, Nak. Dia menggeleng. Kalau disiram tiap hari, dia tumbuh lagi, sama kayak hati, Pak. Kalau dikasih kasih sayang, nanti hidup lagi. Kalimat Raffi seperti sebuah ajaran. Bukan dari mulut seorang anak, tetapi dari malaikat berwujud manusia. Sejak hari itu, saya mulai belajar kembali cara hidup. Makan bersamanya daripada makan sendirian. Tertawa ketika mendengarnya menceritakan hal-hal sepele. Dan yang paling penting, saya kembali berdoa. Malam itu, Raffi mengajak saya duduk bersamanya di atas karpet. Dia memegang Al-Quran tua yang sampulnya usang, suaranya bergetar. "Bapak mau saya ajarin doa sederhana enggak?" Saya mengangguk. Dia memejamkan mata, perlahan membaca. "Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena masih bisa lihat orang baik, masih bisa tertawa. Tolong jaga orang-orang yang saya sayang." Saya mengulangi setiap kata, agak canggung, seperti seorang anak belajar berbicara. Tetapi setiap kalimat itu melembutkan hati saya. Ketika mengucapkan terima kasih untuk hari ini, saya tiba-tiba menangis. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya berterima kasih pada hidup. Sejak hari itu, rumah saya bukan lagi tempat berlindung kesepian. Setiap pagi, tawa Raffi terdengar bersamaan dengan suara burung di luar taman. Dia suka mengejar kucing putih yang saya pelihara, suka bermain-main melipat pesawat kertas, lalu menjatuhkannya dari tangga. Dan saya, alih-alih duduk bekerja berjam-jam di kantor, justru suka berdiri melihatnya dari jauh. Hanya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa hidup ini masih memiliki hal-hal yang pantas untuk dicintai. Sore hari, ketika matahari sudah terbenam, Raffi sering membantu saya membereskan meja makan. Dia kecil, berlari ke sana kemari di ruangan, sambil bekerja dia bernyanyi pelan. Saya bertanya, "Nak, kalau nanti kamu besar, kamu pengen jadi apa?" Dia tersenyum, matanya berbinar. "Saya pengen punya rumah kecil, Pak, yang ada jendela biar bisa lihat bintang tiap malam." Saya mengangguk pelan, tetapi dalam hati saya tahu dia pantas mendapatkan lebih dari itu. Dia tidak hanya menyelamatkan dompet saya, dia juga menyelamatkan jiwa saya. Larut malam, ketika semuanya sunyi, saya duduk sendirian di ruang tamu. Di luar, cahaya lampu kuning memancar melalui jendela, menyinari karpet tempat Raffi tidur. Wajahnya tenang, napasnya teratur, dan saya tiba-tiba merasa hati saya hangat. Saya menangkupkan tangan, memejamkan mata perlahan, berbisik, "Ya Allah, terima kasih untuk hari ini, untuk anak kecil yang kau kirim, dan untuk iman yang kau kembalikan." Air mata saya menetes, bukan karena penderitaan, tetapi karena rasa syukur. Saya pernah berpikir saya kehilangan segalanya, tetapi ternyata Allah hanya mengambilnya sebentar agar saya belajar menghargai ketika Dia mengembalikannya. Saya menatap Raffi tidur, rambutnya sedikit berantakan, tangan kecilnya memeluk erat boneka beruang yang baru diberikan oleh pelayan. Cahaya lampu kuning menyelimuti wajahnya dengan cahaya lembut, lebih hangat dari semua yang pernah saya miliki. Saya berbisik pelan, seperti janji pada diri sendiri. Mulai hari ini, rumah ini tidak akan dingin lagi. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa masa depan, tetapi saya yakin akan satu hal. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pesan dari Tuhan, adalah keajaiban kecil yang dibungkus dalam wujud seorang anak yatim untuk mengingatkan saya bahwa iman yang tumbuh dari kasih sayang, keyakinan sejati hanya bersemi ketika disiram dengan cinta kasih. Dan saya belum tahu bahwa tantangan yang sesungguhnya masih akan datang. Saya pernah berpikir, setelah bertahun-tahun berjuang dalam hidup, tidak ada lagi yang bisa membuat saya takut. Tetapi pagi itu, ketika berdiri di depan cermin di kamar mandi kantor, saya tahu saya salah. Pantulan di cermin adalah seorang pria yang lelah hingga ke tulang, wajah pucat, lingkaran mata hitam, tangan gemetar, sesekali.
Saya mencoba tersenyum seperti biasa, tetapi senyum itu hanya bayangan masa lalu. Selama berbulan-bulan, saya telah bekerja kembali dengan energi yang terasa baru. Saya tertawa, saya makan bersama Raffi, saya membaca doa, saya percaya pada Allah. Anak itu membuat hidup saya lebih bermakna. Tetapi mungkin saya lupa bahwa tubuh ini juga perlu istirahat. Pagi itu, setelah menghadiri rapat panjang, saya merasakan sakit yang menusuk di dada kiri. Itu tidak seperti kelelahan biasa. Sakit, tergesa-gesa, seperti ada yang meremas kuat-kuat jantung saya dengan tangan dingin. Saya mencoba berdiri tegak, tetapi seluruh ruangan tiba-tiba berputar. Suara orang memanggil nama saya terdengar semakin jauh. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika saya membuka mata, saya mendengar suara monitor berbunyi teratur. Cahaya lampu putih menyinari langsung ke wajah saya. Seseorang berseragam blus putih berbicara pelan kepada perawat. Tekanannya turun lagi, harapannya kecil. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan saya kering, tidak mengeluarkan suara. Saya mendengar samar-samar seseorang menelepon. Ada suara langkah kaki tergesa-gesa berlari, dan semuanya tenggelam dalam suara mesin bip, bip, yang dingin. Pada saat itu, saya mengerti bahwa kematian bisa datang seringan napas. Saya tidak takut mati. Saya hanya takut Raffi akan kembali kesepian seperti saya. Mereka membawa saya ke ruang ICU. Sebelum pintu tertutup, saya sempat melihat wajah kecil Raffi dihadang oleh seorang perawat. Dia berteriak, "Saya mau ketemu Bapak Adrian! Saya mau ketemu!" Suaranya bergetar, tercekat oleh air mata. Tetapi orang dewasa hanya menggeleng. Anak kecil tidak bisa masuk. Di dalam bahaya. Pintu tertutup rapat, dan anak itu didorong keluar ke koridor. Saya tidak melihatnya lagi, tetapi saya mendengar isakan tipis menggema di luar sana, seperti permintaan pertolongan yang tidak ada yang menjawab. Dan dalam pikiran saya yang perlahan meredup, saya mendengar suaranya memanggil pelan, "Pak, jangan pergi ya. Saya belum sempat bilang terima kasih." Mereka menceritakan kepada saya di kemudian hari bahwa ketika mereka tidak mengizinkan Raffi masuk, dia berlari pergi, bertelanjang kaki, mengabaikan hujan yang mulai turun. Dia meninggalkan rumah sakit, melintasi gang sempit, hingga melihat sebuah masjid tua yang terletak di tengah pemukiman. Saya tidak berada di sana, tetapi saya bisa membayangkan karena bayangan itu terus muncul di benak saya sepanjang sisa hidup saya. Seorang anak berusia 10 tahun, basah kuyup oleh hujan, berlutut di tengah lantai masjid. Dia tidak membawa apa-apa selain hatinya. Tidak ada bunga, tidak ada persembahan, tidak ada doa yang rumit. Hanya ada suara gemetar yang bergema di tengah malam hujan yang sunyi. Ya Allah, aku nggak punya apa-apa. Tapi kalau engkau izinkan, tolong selamatkan dia. Jangan ambil Bapak Adrian sekarang. Dia menundukkan kepala ke sajadah, air hujan bercampur air mata, meresap ke lantai yang dingin. Dia berdoa sepanjang malam, tidak pergi dari sana, hingga cahaya pertama subuh menyelinap melalui celah pintu. Suara azan berkumandang, merdu seperti panggilan kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tepat pada saat itu, di ruangan dingin rumah sakit, saya membuka mata. Semuanya buram, tetapi saya mengenali cahaya yang menembus kaca kecil ruang ICU, jatuh tepat di wajah saya. Monitor berbunyi kencang, lalu melambat, lalu kembali ke irama yang teratur. Saya melihat seorang dokter panik menatap layar, mulutnya bergumam. Subhanallah, tekanan darahnya stabil. Perawat berlari memberi kabar, orang-orang berkata bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi saya tahu, itu tidak datang dari obat, tidak datang dari teknik medis. Itu datang dari sesuatu yang lain, sesuatu yang telah lama hilang dari saya, doa yang tulus. Saya mencoba menggerakkan bibir, suara lemah, "Mana Raffi?" Sesaat kemudian, pintu terbuka perlahan,
Anak itu berlari masuk, matanya bengkak karena menangis. Ketika melihat saya terbangun, dia menangis terseduh-seduh memegang tangan saya erat-erat. "Pak, saya kira Bapak enggak bangun lagi." Saya mengusap kepalanya perlahan, tersenyum dengan air mata berlinang. "Nak, bukan obat yang menyembuhkanku, tapi doa kamu." Dia mendongak, tatapan terkejut. Saya memegang tangan kecilnya, berbicara perlahan setiap kata, doa tulus dari anak kecil yang mengajariku arti hidup. Raffi menunduk, menggenggam tangan saya lebih erat. Saat itu, saya melihat dengan jelas, keajaiban sejati ada, dan itu berbentuk seorang anak berusia 10 tahun dengan hati yang murni. Saya dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi. Para dokter datang berkunjung, semuanya menggelengkan kepala terkejut. Kondisi Bapak membaik cepat sekali, seperti mukjizat. Saya hanya tersenyum, menatap Raffi yang sedang duduk membaca Al-Quran di sudut ruangan. Tidak, pikir saya, keajaiban tidak datang dari langit. Keajaiban datang dari orang-orang yang berani mencintai dengan segenap hati mereka. Malam itu saya terbangun di tengah malam. Cahaya lampu kamar memancar lembut di dinding. Raffi tertidur pulas di tepi ranjang, kepalanya bersandar di tangannya, mulutnya masih bergerak pelan seolah sedang berdoa dalam mimpi. Saya diam-diam menatapnya, hati saya dipenuhi rasa haru yang tak terlukiskan. "Ya Allah," bisik saya, "terima kasih, karena Engkau kirimkan anak ini untuk mengingatkanku betapa berharganya hidup." Aliran kedamaian menyebar ke seluruh tubuh saya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesepian. Saya tahu, saya telah diberi kesempatan kedua. Keesokan paginya, dokter mengizinkan saya pulang. Saya memegang tangan Raffi berjalan keluar ke koridor, sinar matahari menyinari matanya yang masih sedikit basah. Dia mendongak menatap saya, berkata pelan, "Pak, saya takut banget kemarin. Tapi saya tahu kalau kita doa benar-benar Allah pasti dengar." Saya membungkuk, meletakkan tangan di bahunya. "Iya nak, dan doa kamu bukan cuma didengar, tapi juga dikabulkan." Kami berjalan keluar dari rumah sakit. Tidak ada yang berbicara lebih lanjut. Hanya ada suara burung berkicau, suara angin bertiup melalui pepohonan. Tetapi di hati saya, satu hal telah berubah selamanya. Saya bukan lagi Adrian Santoso yang dulu. Saya tidak lagi mencari kesuksesan atau ketenaran. Saya hanya ingin hidup cukup lama untuk membalas budi kehidupan dengan rasa syukur dan kasih sayang, sama seperti yang dilakukan anak itu untuk saya. Sore itu, ketika mobil melewati jalan tua tempat pertama kali saya bertemu Raffi, saya melihat keluar jendela. Sinar matahari kuning jatuh di permukaan jalan, memantul di gedung-gedung tinggi. Pemandangan tetap sama, tetapi segala sesuatu dalam diri saya berbeda. Saya ingat hari itu, dompet jatuh, orang-orang pergi, dan seorang anak laki-laki berlari ke tengah arus kendaraan untuk menyelamatkan. Siapa sangka, itulah saat Allah memilih untuk menyelamatkan saya. Saya memejamkan mata perlahan, menarik napas dalam-dalam, hati saya berbisik. Setiap doa yang tulus pasti sampai, bahkan yang diucapkan oleh anak kecil. Dan saya belum tahu bahwa tantangan terakhir itu hanyalah awal dari perjalanan baru, di mana kasih sayang akan menyebar lebih jauh dari yang pernah saya bayangkan. Saya pernah berpikir, ketika seseorang berada di batas antara hidup dan mati, segala sesuatu setelah itu tidak akan lagi membuat mereka takut. Tetapi setelah bangun dari krisis, hal yang membuat saya meneteskan air mata bukanlah ketakutan akan kehilangan, melainkan rasa syukur karena dihidupkan kembali. Sejak saat itu, saya tahu jelas, saya tidak lagi diizinkan untuk hidup hanya untuk diri sendiri. Beberapa minggu setelah meninggalkan rumah sakit, saya pulih perlahan. Tubuh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi jiwa saya lebih cerah dari sebelumnya. Raffi masih berkunjung setiap hari, tangannya selalu membawa sesuatu. Kadang seikat bunga kecil yang dipetik di pinggir jalan, kadang kue ketan yang ia bilang hadiah spesial dari ibu penjual yang baik hati. Setiap kali dia masuk, rumah itu bersinar seolah cahaya mengikutinya.
Suatu pagi, ketika saya sedang membaca laporan perusahaan, Raffi mendekat, bertanya, "Pak, Bapak udah sehat? Sekarang Bapak mau kerja lagi?" Saya menatapnya, tersenyum. "Kerja, Nak, tapi bukan kerja seperti dulu. Sekarang Bapak mau bangun sesuatu, bukan gedung, tapi harapan." Dia memiringkan kepala, kebingungan. Saya mengusap kepalanya, berbicara perlahan. "Bapak mau buat yayasan, Nak. Namanya Yayasan Cahaya Raffi. Biar anak-anak kayak kamu bisa sekolah, bisa punya masa depan." Mata anak itu bulat, bersinar cerah seperti fajar. "Yayasan? Serius, Pak?" "Iya, Nak. Semua berawal dari kamu. Kamu udah kasih cahaya buat hati Bapak, sekarang Bapak mau terusin cahaya itu ke orang lain." Raffi terdiam beberapa detik, lalu berlari memeluk saya erat-erat. Dalam pelukan kecil itu, saya merasakan sesuatu yang besar. Kebaikan, ketika diberikan, akan berlipat ganda. Pekerjaan membangun yayasan amal dimulai segera setelah itu. Saya menghubungi teman-teman lama, bertemu organisasi sosial, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kegembiraan sejati ketika melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan, hanya membawa kedamaian. Pers setelah itu menyebutnya perubahan tak terduga CEO Adrian Santoso. Tetapi saya tahu perubahan itu tidak datang dari saya, melainkan dari seorang anak jalanan yang mengajari saya berdoa dengan hati. Sementara itu, Raffi mulai sekolah. Saya mengantarnya ke sekolah kecil dekat rumah, membelikannya seragam, sepatu, dan tas punggung biru yang dia pilih hanya karena ada gambar langit di atasnya. Pagi pertama, dia menundukkan kepala memberi hormat kepada saya. "Pak, saya janji bakal belajar rajin. Nanti kalau udah pinter, saya bantu ajarin anak lain juga." Saya mengangguk, tenggorokan saya tercekat. Saya telah melihat ratusan pidato dalam hidup saya, tetapi belum pernah mendengar janji yang begitu tulus dan indah. Waktu berlalu, rumah saya perlahan dipenuhi tawa, suara Raffi membaca, dan sore hari kami membaca Al-Quran bersama. Dia membaca perlahan, suara jernih, setiap kata seolah meresap ke dalam ruangan. Saya duduk di sampingnya, terkadang tidak bisa menahan air mata. Suatu sore, ketika sinar matahari condong melalui dinding, Raffi mendongak bertanya, "Pak, Bapak dulu takut mati nggak?" Pertanyaan tak terduga itu membuat saya terdiam. Saya menatapnya lalu tersenyum. "Dulu takut banget, tapi sekarang nggak. Karena saya tahu Allah pasti kasih kita waktu buat memperbaiki diri. Kadang, lewat orang yang kita nggak sangka." Dia mengangguk. "Kayak saya, ya Pak?" Saya tersenyum, suara saya tercekat. "Iya, Nak, kayak kamu." Sore yang lain, ketika hujan baru saja reda, saya meminta sopir mengantar kami ke pinggiran kota. Raffi menatap saya penuh rasa ingin tahu. "Kita mau kemana, Pak?" Saya hanya tersenyum. "Nanti kamu tahu." Mobil berbelok melalui jalan-jalan kecil, di kedua sisi terdapat pepohonan yang basah oleh embun. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil, dinding dicat putih, atap genteng merah, dan satu jendela besar menghadap ke langit. Raffi berdiri tertegun. "Pak, ini rumah siapa?" Saya menjawab, selembut angin. "Rumah kamu, Nak." Dia berbalik, matanya terbelalak, tidak percaya apa yang didengarnya. "Beneran? Tapi saya cuman anak jalanan, Pak. Saya nggak punya apa-apa." Saya berlutut, memegang bahunya. "Justru karena kamu nggak punya apa-apa, Allah kirim kamu ke sini untuk kasih segalanya ke Bapak. Rumah ini hadiah kecil, Nak, buat kamu yang sudah ngasih Bapak makna hidup." Raffi terdiam beberapa detik, lalu menangis terseduh-seduh. Dia memeluk saya erat, air mata panas membasahi bahu kemeja saya. "Terima kasih, Pak. Sekarang saya punya bintang sendiri, punya jendela buat lihat langit." Kalimat itu membuat saya juga tidak bisa menahan air mata. Malam itu, kami duduk di dekat jendela.
Di luar, langit Jakarta setelah hujan luar biasa jernih. Bintang-bintang terlihat lebih banyak dari yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Raffi menunjuk ke langit, berkata pelan, "Pak, bintang itu kayak doa ya. Kecil, tapi bisa nyinari langit gelap." Saya menatapnya, cahaya dari jendela menyinari wajah kecil itu dan menjawab, "Dan kamu, nak, adalah bintang itu." Dia berbalik, tersenyum paling lebar yang pernah saya lihat. Pada saat itu, saya tahu semua rasa sakit yang pernah saya alami memiliki alasan agar saya bertemu dengannya dan agar saya belajar kembali cara mencintai dengan segenap hati. Ketika Raffi tidur, saya masih duduk diam di sampingnya. Dia meringkuk dalam selimut, tangan memeluk boneka beruang tua, napasnya teratur. Cahaya lampu kuning menyelimuti wajahnya, membuat segalanya terlihat seperti lukisan kedamaian. Saya melihat keluar jendela, tempat bintang-bintang masih berkilauan. Saya menangkupkan tangan, memejamkan mata pelan, "Ya Allah, terima kasih untuk semua yang Kau beri. Untuk napas, untuk hari, untuk anak kecil yang Kau kirim, yang mengubah hidupku." Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah setelah hujan. Saya merasa damai, ringan seolah tidak pernah ada luka. Tidak lagi sebagai CEO, tidak lagi sebagai orang berkuasa, hanya sebagai manusia yang baru belajar kembali cara percaya pada kebaikan. Malam itu saya masih duduk hingga larut. Di depan mata saya, Raffi tidur damai di bawah cahaya bintang, sementara saya menundukkan kepala dalam doa yang sunyi. Di luar, kota masih bising, tetapi di rumah kecil ini, sebuah jiwa telah terlahir kembali. Saya berbisik pelan, seolah berbicara pada diri sendiri. Kadang yang menyembuhkan manusia bukan harta, tapi hati yang ikhlas dan doa yang tulus. Lalu saya tersenyum, perlahan mematikan lampu, meninggalkan cahaya bintang yang bersinar melalui bingkai jendela, tempat dimulainya segala keajaiban.